Ammas safinatu, adapun kapal, kapal yang aku rusak, ya, aku hancurkan itu, dilubangi. Pakanat, maka ada apa kapal iku limasakin, milik orang-orang miskin. Jadi jumlahnya 10. Di kapal itu bukan kapal milik pribadi, tapi milik 10 orang yang semuanya itu miskin. Semuanya miskin. Yakmaluna, yang bekerja mereka fil bahri, di lautan. Ya, kerja di lautan, mungkin jadi nelayan, kalau ada ikan, mungkin ya untuk angkutan penyeberangan dari satu pulau ke pulau yang lain. Tapi intinya mereka orang miskin. Dan kapal itu bukan milik pribadi, tapi milik banyak orang. Fa'aratu, maka menghendaki aku, an aibaha, jika membuat cacat aku ha pada kapal. Jadi memang aku menghendaki agar kapal itu terlihat cacat, terlihat rusak, atau istilahnya terlihat jelek, sehingga umpama ada perompak itu nggak tertarik dengan kapal itu. Ya, kapal lelek ini jarno kayak polisi ngenekno operasi penilangan, ya, nek sepeda api ditilang, sepeda elek terus itu oknum polisi, ora kabeh polisi ngono ya ora. Ya, kan gitu. Ini kalau motor bagus-bagus, suratnya ndak ada, anunya ndak ada, wah ini bahaya ini kan. Kali kalau sepeda motor jelek, sana terus. Loh, begal pun juga gitu, sama. Begal di tengah hutan itu. Wong saya pernah itu diceritai, dari kejauhan itu terlihat sepeda motor, apa kalau zaman dulu itu Astrea Grand. Nah, Grand itu dulu mahal, bagus. Nah, setelah diadang betul ternyata sepeda motor Cina. Sepeda motor Cina. Nah, begalnya itu gini. Tak pikir Grand niki Mas ngono. Dadakno Jialing Cina. Wis kono terus. Ndak jadi dibegal. Ya. Karena nilainya nggak bagus ini. Itu. Wakana, dan ada iku waro'ahum, di belakang mereka, atau di makna amamahum, di depan mereka, sopo malikun, seorang raja, rajanya namanya Hudab bin Hudab. Ini raja artinya ya perompak, bajak laut, gitu loh, bajak laut. Jadi perampok yang memang ada di laut itu. Yakudu, yang mengambil dia raja, kula safinatin, setiap kapal yang bagus. Jadi kula safinatin solihatin. Jadi setiap kapal yang bagus. Gosban, dengan merampas. Ya, gosban dengan merampas. Tahu ya arahnya ya. Jadi kapal ini kalau kelihatan bagus, setelah kita naik ini nanti loh, di sana akan ada seorang raja perompak yang akan merampas setiap kapal yang kelihatan bagus. Lah sebelum kapal ini lewat sana nanti, aku cacati dulu, biar terlihat jelek, tidak layak jalan, sehingga rajanya tidak tertarik untuk
mengambil kapal tersebut. Lah proses pengambilan kapal itu nanti yang punya kapal diapakan dong di tengah laut? Dibuang ke laut malah mati kabeh. Ya kan? Kalau tidak dibunuh ya dibuang di laut. Mudeng. Nah, kadang itu dalam hidup kita menemui musibah. Tapi sebenarnya musibah itu adalah pertolongan. Ya. Lah nanti kalau kapalnya sudah terbebas dari perompak itu ya bisa diperbaiki lagi. Ya, kapalnya tidak dirampas, mereka juga tetap hidup 10 orang itu dan bisa tetap bekerja, bisa ngeramut keluarganya masing-masing. Dan mereka pun nggak protes. Pada saat kapalnya dirusak sama Khadir, mereka protes. Enggak. Karena mereka tahu ini Khadir melakukan sesuatu, pasti ada rahasia di balik ini semua. Kalau dipikir rugi-rugi, kapal enggak apa-apa kok tahu-tahu dirusak. Ya. Tapi mereka tenang saja. Enggak apa-apa ini Khadir kok, enggak apa-apa. Terus enggak protes. Mereka sudah tahu ini Khadir. Yang protes Musa. Yang protes Musa. Kamu ini gimana kok pengen menenggelamkan kapal? Nyatanya tidak tenggelam juga, walaupun kaparnya bolong. Itu bagian dari mukjizatnya Khadir memang. Ya, nggak tenggelam, tetap jalan kapalnya. Tapi dilihat oleh Raja Hudad bin Budat, oh kapal ini tidak layak jalan, berarti tidak perlu dirampas. Sana terus, tak pikir kapal api ini mau, badak noelek, kono terus. Itu ya, itu rahasianya. Wa amal gulam, dan adapun anak kecil yang dibunuh itu, fakana maka ada sopo abawahu, dua orang tuanya gulam, iku mukmaina, ini dua orang mukmin. Fakhosina maka takut kami Qadir an yurhikohuma, jika memaksa dia gulam huma pada keduanya orang tua, tughyanan pada kedurhakaan, wa kufran dan kekafiran. Jadi an Ubay bin Ka'bin qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innal gulama alladzi qatalahul Khadiru tubi'a kafiron. Jadi anak yang dibunuh oleh Nabi Khadir ini memang ditakdirkan dicap sebagai orang kafir. Jadi bapak ibunya mukmin tapi punya anak kafir. Itu ya ada seperti itu. Padahal ya sudah dididik, diramut. Ya mungkin waktu lahir ya diadani, 7 hari diakekoi, diulangi alif bata, disekolahkan, dikirim ke TPA, dipondokkan. Tapi kalau dasarnya kafir ya kafir saja. Itu. Ya. Ya gagal, itu semua gagal. Lah si gulam itu ya seperti itu. Kurang lebihnya seperti itu. Terus
apa? Walau asa la arhaqo abawaihi tughyanan wa kufra. Nah, seandainya dia kok hidup, dibiarkan hidup sampai dewasa, tidak segera dibunuh, maksudnya dia akan memaksa dua orang tuanya untuk durhaka dan kafir. Ya kalau kafir saja terus pergi dari orang tuanya enggak masalah lah. Bapak ibunya yang ngeramut dijak kafir, dijak durhaka, terus gimana? Ya mending dipateni ya. Daripada nanti besar mencelakakan orang tuanya. Nah, mumpung kecil aja dibunuh. Tuh. Jadi kadang hidup itu kita harus berpisah, tidak kumpul dengan orang yang kita cintai. Tapi percayalah itu qadar dari Allah, bahwa orang yang dipisahkan dari kita memang tidak baik untuk kita. Ya, memang tidak baik untuk kita. Walaupun itu anak kita sendiri. Dan perpisahan itu bukan sekedar pisah biasa, enggak. Dimatikan. Mati wis. Ya. Padahal anak itu di kampung situ itu anak paling cerdas, paling ganteng. Ceritanya seperti itu. Dan bapak ibunya sayangnya luar biasa ke anak itu. Terkadang orang itu kalau sayangnya keterlaluan, dia dipaksa untuk melakukan apapun mau. Diajak murtad mau. Ya. Diajak durhaka mau. Lah ya itu masalahnya. Mau ndak mau kamu harus berpisah dengan anakmu atau siapapun yang kamu cintai, dan rasanya sakit dalam hati, iya, tapi untuk kebaikanmu. Ya. Wa amal gulam wa kana ismuhu al-Husain. Nah, kalau di tafsir An-Nasafi namanya Husain. Wa an Su'aib al-Jabani qala kana ismul gulam alladzi qatalahul Qadir Jaisur. Kalau di tafsir Ibni Abi Hatim, Su'aib al-Jabani mengatakan bahwa nama anak yang dibunuh oleh Qadir adalah Jaisur. Jadi kesedihan paling besar seseorang itu memang kalau anaknya meninggal. Kalau anaknya meninggal, itu cobaan paling besar. Kalau kehilangan harta mungkin bisa dicari lagi walaupun angel. Ya kan? Tapi kalau kehilangan anak meninggal itu tidak bisa dihidupkan lagi soalnya. Ya. Apalagi itu anak yang paling dicintai. Anak yang paling dicintai. Tapi ya harus mati si anak itu karena memang nanti mengajak orang tuanya kafir dan orang tuanya tidak bisa menolak karena saking cintanya. Nah, gitu. Saking cintanya. Ini kasus seperti ini ada, ya. Ada juga orang mukmin, orang tua anaknya mati karena memang untuk celengan di akhirat juga ada. Jadi kasusnya beda-beda nanti. Untuk celengan di akhirat. Kalau ini memang Allah menyelamatkan dua orang mukmin ini dari ular yang mereka pelihara.